Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, pada hari ini hari Selasa ya, Selasa tanggal 2 November 2021. Hari ini kuliah pengganti hari Kamis yang minggu lalu ya, karena saya nggak bisa ujian ya, nggak bisa ikut belajar karena saya lagi ada cara Jambi selama 3 hari. Jadi berangkat hari Selasa pulang Sabtu ya. Maka kita perlu kuliah penanti. Dan minggu depan sudah bikin UTS ya. Dan besok hari Kamis kuliah terakhir sebelum UTS. Nah, saya akan melanjutkan materi hari ini. Ini materi pertemuan sekarang itu yang berasal dari buku Warren Buffett ya, penting. Jadi penting edisi 2 ya, 2. Nah, tujuan dari ini sebetulnya Warren 2 ya. Bentar, ini ada baru lagi bisa engine chapter 5 ya. Kita buka chapter 5 di buku ini Lawrence ya. Accounting system ini sistem akuntansi ya. Ini terkait dengan accounting cycle. Tapi accounting cycle-nya terutama dibahas tentang jurnal khusus ya, jurnal umum sama jurnal khusus ya. Jadi pertama mendefinisikan dan menjelaskan apa itu sistem akuntansi, accounting system. Itu tujuan dari pembelajaran di chapter ini ya. Yang kedua itu menjurnal dan memposkan transaksi itu dengan manual accounting system, contohnya secara manual dan secara komputerized ya. Karena kalau belajar akuntansi itu harus dari manual baru nanti komputerisasi. Kalau komputerisasi berarti saya hanya di cleric gitu ya, cleric kan operator itu. Bagaimana menggunakan. Jadi kalau jadi operator di akuntansi itu teman Sigma bisa ya, tulisan Sigma bisa. Dia diajarkan bagaimana menggunakan aplikasi dan menginput data. Perkenalkan COA ya, dan nama-nama akun dan sebagainya. Nanti bisa mereka input, nanti keluar laporan keuangan ya. Tapi dia kan nggak tahu bagaimana proses mencatat ya. Sehingga tidak bisa menjelaskan di sini. Sama kayak sopir itu kan operator.
Dia tahu kalau mau lari kencang digas, ya, tahu. Tapi bagaimana gas itu bekerja sehingga mempercepat laju kecepatan mobil, dia nggak tahu. Ya, suatu waktu nanti gasnya tidak bisa lagi mempercepat kecepatan mobil, dia nggak tahu jalan keluarnya. Itu kalau dia sebagai operator. Ya. Sama juga akuntansi. Jadi kalau akuntansi harus menol itu. Di mana menggunakan subsidy ledger dan special journal. Jadi kalau saudara kemarin itu belajar di chapter sebelumnya ya, di buku apa KISO ya. Sebenarnya jurnalnya diperkenalkan di ikutin sekel itu jurnal umum ya. Ini diperkenalkan juga dan tidak ada buku pembantu subsidy ledger, nggak ada. Jadi dikenalkan subsidy ledger sama special journal. Yang tiga nanti menjelaskan dan bisa memberikan gambaran bagaimana kita menggunakan computerized accounting system, sistem akuntansi secara komputerisasi. Yang empat menjelaskan basic features dari e-commerce. Yang kelima menggunakan segment analisis dalam mengevaluasi kinerja operasi suatu perusahaan. Yang pertama kita lihat objektif yang pertama ya. Apa yang disebut dengan basic accounting system? Accounting system itulah suatu metode-metode dan prosedur ya. Jadi terdiri dari beberapa metode dan prosedur ya untuk collecting ya. Untuk pengumpulan data, pengumpulan dari data transaksi yang mau dicatat, reclassifying, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan laporan keuangan dan informasi operasi. Hanya itu sebagai atas accounting system, sistem akuntansi itu. Jadi dia terdiri dari beberapa metode, prosedur yang bisa digunakan untuk collecting data, dan pengelompokan data, meringkas. Kalau collecting data itu seperti misalnya apa? Data-data berhubungan dengan penjualan apa ya data perlu dibutuhkan untuk mencatat transaksi itu. Dan classifying mengelompokkan apakah dia termasuk ke dalam masuk ke buku besar kas, buku besar piutang, ya itu pengelompokan. Dan summarizing, meringkas itu kita hitung saldonya di masing-masing akun, kita susun neraca saldo. Nah, jadilah neraca saldo sebelum penyusuan atau setelah penyusuan. Dan nanti setelah itu kalau neraca saldo setelah penyusuan, berarti neraca saldo setelah penyusuan itu digunakan datanya untuk menyusun laporan keuangan dan laporan informasi operasi. Ya. Jadi ketika bisnis itu tumbuh dan berubah ya, harus informasi juga mengalami perubahan ya, dengan mengikuti step berikut. Jadi sistem informasi itu kayak benda hidup ya. Jadi kalau sistem akuntansi accounting system itu digunakan pada perusahaan A, pada perusahaan A itu berkembang, maka sistem akuntansi harus berkembang. Kalau nggak bisa overload ya, bisa down ya. Nggak kuat memproses transaksi makin lama, makin banyak itu, makin banyaknya. Ada 3-step proses ya. Proses pertama ya, untuk pengembang sistem itu, kita menganalisis bagaimana pengguna user membutuhkan informasi itu. Informasi apa yang dibutuhkan user, itu maksud seperti itu. Informasi apa yang dibutuhkan user itu sangat mempengaruhi pada bentuk format laporan ya. Lalu begitu laporan keuangan itu jadi ya, hasil dari accounting system, maka nanti kita analiskan siapa pengguna informasi itu. Itu melihat apakah laporan keuangan kita itu relevan atau tidak. Kalau makin banyak itu pengguna,
akuntansi makin banyak ya. Saya kan beda ini. Dan informasi makin beragam. Udah mendesain sistem untuk memenuhi kebutuhan user itu. Jadi kalau kita identifikasikan kebutuhan user apa saja. User itu tidak hanya orang luar, di dalam juga ya. Dalam perusahaan user itu apa? Seperti bagian-bagian terkait ya. Bagian akuntansi, bagian SDM. Kalau di perusahaan pabrik kan akuntansi, bagian SDM, bagian pajak ya. Kemudian juga di bagian yang lainnya. Ini desain sistem untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna. Jadi sistem akuntansi itu dibangun berdasarkan keinginan dari desainer, tapi keinginan dari pengguna. Ya. Karena butuhnya apa? Itu didesain seperti itu. Jadi saudara kalau mau apa? Belanja online kan mereka betul-betul berdasarkan pendekatan user kan. Kalau saudara bisa minta data, kalau data, ini sudah lihat di World Bank ya, World Bank. World Bank itu dalam informasi data sesuai kita inginkan. Misalnya kolom 1 judulnya apa, kolom 2 apa, kolom 3 apa, kolomnya berapa tahun, langsung isi. Langsung jadi tinggal copy ke tempat paper saudara, jadi. Ya. Perbaikan sistem. Jadi 3 step yang utama dalam proses pengembangan sistem itu. Ya. Analisis kebutuhan pengguna, pendesain sistem kebutuhan pengguna, kemudian implementasikan sistem. Ya. Yang boleh repot itu implementasi sistem. Ya, kalau nyusun itunya sistemnya di atas kertas sih bisa selesai. Tapi apakah sistem akuntansi yang dibuat itu sesuai kebutuhan pengguna atau enggak ya? Jadi masalah. Nah ini bagaimana sistem itu dikembangkan, dibangun. Pertama analisis kebutuhan dari pengguna. Ya. Kebutuhan pengguna itu desain sistemnya. Perlu diimplementasikan. Nanti implementasikan nanti 3 tahun dievaluasi lagi. Dan masuki tahap analisis kebutuhan pengguna. Kemudian juga desain sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna itu, implementasi. Kemudian dalam sistem akuntansi itu ada yang terkontrol dalamnya. Ya. Kalau enggak, bahaya. Kalau enggak, konsekuensi pertama, inputnya tidak benar. Yang masuk ke sistem. Yang kedua, proses dalamnya juga belum tentu benar. Yang ketiga, untuk meyakinkan bahwasanya tidak ada karyawan yang mengalami kecelakaan. Seperti itu. Ya. Jadi, kontrol itu adalah kebijakan dan prosedur di mana tujuannya untuk memprotek aset dari kecurangan, dari penggelapan, dari pencurian. Meyakinkan bahwa informasi bisnis itu bisnis information ya, itu akurat. Meyakinkan bahwa hukum dan regulasi adalah diikuti oleh pelaku yang ada di perusahaan itu. Ya. Jadi terkontrol itu penting ya. Jadi ya saya perhatikan di sini terkontrol itu. Ini kan memprotek, ini tujuannya nih. Ya. Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memprotek
aset bisa aman dari kecurian. Itu memikirkan bahwasanya informasi bisnis akurat. Informasi bisnis akurat. Jadi informasi bisnis itu seperti misalnya data-data laporan keuangan itu akurat. Ya. Dan ini adalah tujuan kedua terkait dengan validitas data, keakuratan data. Interpretasi itu akurat. Dia meyakini juga bahwa aturan hukum dan regulasi itu telah diikuti oleh perusahaan. Ini masalah compliant. Processing metode proses itu dimaksud dengan terkait dengan sistem akuntansi mengkolek, meringkas dan melakukan informasi accounting. Jadi metode ini bisa secara manual atau bisa komputerisasi. Soalnya kalau dia manual itu, kalau kapasitas perusahaan itu masih kecil, itu udah besar ya, mungkin lagi tanpa mungkin lagi dengan manual ya, itu terpaksa pakai lagi ke komputerisasi. Kalau mempercepat informasi, mencepat proses ya. Jadi juga mempercepat input masuk. Yang kedua, bagaimana kita menjurnal dan memposting transaksi dalam sistem akuntansi manual, yang mana menggunakan subsidiary ledger dan special ledger. Jadi manual accounting system ya, sistem akuntansi secara manual, itu bagaimana memahami manual accounting system ya, yang bermanfaat dalam mengidentifikasikan hubungan antara data akuntansi dan laporan. Subsidiary ledger ya, buku pembantu, usaha pembantu. Jadi angka yang besar dari akun individual, di mana dengan karakteristik umum itu bisa dikelompokkan bersama-sama dalam bentuk ledger yang terpisah. Disebutnya subsidiary ledger. Bisa seperti bintang ya, akun receivable kan satu akun. Akun itu kalau dia banyak transaksi berasal satu atau dua atau tiga debitur, itu bisa dibikinkan buku besar pembantunya subsidiary ledgernya ya, untuk cross check di akhir tahun. Jadi memegang subsidiary ledger sama yang memegang buku besar itu harus beda orang. Kalau sama ya percuma juga ya bikin subsidiary ledger. Jadi primary ledger, buku besar utama di mana mengandung semua saldo ya, dan income statement account. Disebut juga general ledger, buku besar umum. Jadi contoh hitung dagang nanti ada subsidiary ledger ya. Subsidiary ledger itu dibagi pelangganan. Ya. Kalau masing-masing buku besar pembantu itu disajikan dalam general ledger sebagai summarizing account, disebut dengan controlling account. Dan individual customer account, jadi akun customer individual ya, itu di arrange dalam bentuk alphabetic order, disusun misalnya alphabetic order ya, dalam bentuk subsidiary ledger, disebut juga dengan account receivable subsidiary ledger atau customer ledger. Kemudian akun kreditor individual itu bagi utang ya, payable itu di arrange disusun berdasarkan alphabetic order dalam suatu usaha pembantu, disebut dengan account payable subsidiary ledger. Ini contoh subsidiary ledger dan buku besar, buku general ledger, buku besar ya. General ledger, buku besar umum ya. Jadi buku besar itu misalnya contoh account receivable, nanti terdiri dari beberapa buku subsidiary ledger pembantu. Berjumlahkan subsidiary ledger itu sama jumlah dengan saldo di buku besar piutang. Orang malah berbeda.
Kalau faktor lapangan sering berbeda. Harusnya nggak boleh berbeda ya. Jadi ini ada buku pembantu customer A, customer B, C, dan D. Nah kalau di Carrefour itu susah bikin seperti ini ya, buku besar toko. Lagi seperti account payable. Buku besar account payable itu dari beberapa buku besar pembantu. Totalkan sama cuma dengan saldo hutang dagang. Berikutnya special journal. Ini special journal itu dibuat untuk efisiensi. Ya, kemudian juga supaya nggak ribet ya. Jadi salah satu metode dari proses transaksi ya, cuma lebih sangat efisien dalam sistem untuk menggunakan special journal. Jadi kalau sistem manual tuh kalau nggak manual sama aja kan. Cuman artinya lebih keras bekerja kalau dia gitu. Sistem itu digunakan special journal. Special journal itu adalah didesain untuk digunakan untuk mencatat single kind of transaction yang terjadi berulang-ulang. Jadi kalau misalnya penjualan itu berulang-ulang, ya, debitnya debitnya apa itu? Cash atau hutang, debitnya. Special journal itu dibuat untuk digunakan mencatat single satu jenis transaksi, misalnya penjualan berulang-ulang. Kalau dibikin di umum kan nggak efisien sekali itu. Sehari itu bisa ada 100 pelanggan, ya, membeli barang. Kalau di umum kan berulang-ulang mencatat nomor akunnya, nama akun, ulang-ulang tuh 100 kali. Ya. Itu tidak efisien. Bagaimana meringkas format dari transaksi itu dicatat ke dalam bentuk ikan panggang dan sebagainya. Efisien lah kalau digunakan jurnal umum tidak efisien. Satu lagi seperti transaksi pembelian itu berulang-ulang. Pembelian bahan baku itu berulang-ulang. Kecuali punya partai gede. Pedagang-pedagang itu orang sudah 3 hari belanja. Dan pembelian itu bisa berjenis barang ya, Nah itu jadi didesain untuk mengefisiensikan pencatatnya. Nah sehingga misalnya contoh penjualan itu kan memberikan servis, ya, servis on account, bisa kredit ya, dicatat dalam revenue journal, ya. Sudah menerima cash dari ini source ya, dari sumber ya, mari catat dalam cash journal. Jadi kalau jurnal kondisi penjualan catat di revenue journal ya. Kalau tidak memberikan jasa on account kredit, catat di revenue jurnal pendapatan. Atau kalau search journal, ini revenue journal. Bisa revenue journal, bisa search journal. Kalau dia itu menerima cash, maka dicatat di cash receipt journal. Azan dulu. Nah, gitu juga seperti misalnya pembelian ya. Nah, pembelian itu kan berulang-ulang itu. Ya, dicatat, disediakan jurnal khusus namanya purchase journal untuk pembelian. Misalnya kalau dia jurnal umum kan dicatat debitnya apa, kreditnya apa. Itulah pembelian lagi, catat lagi seperti itu. Oke, gitu jurnal pembelian enggak ya. Kemudian yang berikutnya, kalau dia pembelian kan terkait dengan pengeluaran cash, ya, pembayaran. Jadi kalau dia beli kredit, itu dibayar melalui pengeluaran cash. Jurnal itu adalah itu jurnal cuma tujuan lah untuk jurnal 2 kolom ya. Nah, itu sebutnya jurnal umum ya.
Tapi kalau special journal ini banyak kolom ya. Jadi kolom itu kalau akun yang sering terjadi disediakan satu kolom ya. Kolom ini digunakan kalau sebenarnya transaksi itu tidak ada jurnal khususnya, seperti misal kalau yang khusus ada jurnal penjualan, jurnal pembelian ya, jurnal pengeluaran cash, penerimaan cash jurnal. Kalau di luar itu ya kita jurnal umum. Biasanya jurnal umum itu yang jarang terjadi. Transaksi sekali-sekali, misal pembelian tipe-tipe itu kan jarang ya. Apa jurnal, revenue jurnal atau sales jurnal itu digunakan untuk mencatat di earning on account. Nah, jadi kalau dia tu penjualannya kredit, boleh catat di jurnal. Tapi kalau dia jual tunai, langsung catat apa di jurnal penerimaan cash. Jadi untuk yang kredit aja. Sama ke pembelian juga sama. Pembelian itu penjualan kredit, pembelian kredit. Pembelian tunai berarti langsung masuk ke pengeluaran cash. Jadi cash fee yang diperoleh itu kan dicatat dalam cash receipt jurnal. Berulang-ulang juga. Nah, pembelian yang dibuat secara kredit dicatat di purchase jurnal. Kalau tunai enggak di sini jurnal. Ini langsung ke jurnal apa pengeluaran cash ya. Kalau dia beli secara kredit ya. Nah, seluruh pengeluaran cash ya itu dicatat dalam cash payment jurnal. Ini contoh biasa seperti ini ya. Jadi Net Solution memiliki apa journal ledger ya. Journal ledger saldo masing-masing sebagai berikut ya. Journal ledger itu buku besar ya, buku besar. GL ya, GL. Jadi akun ini kode akunnya 11, 12, 13, 14. Jadi akun 11 itu cash ya. Cash itu saldonya 6.200 ya. Baik kode receivable saldonya 3.400. Surplus saldonya 2.500. Surplus equipment saldo 1.500. Account payable 1.230 itu saldonya. Kemudian jika Net Solution mencatat revenue transaksi pendapatan dalam jurnal dalam buku jurnal umum ya, maka jurnal disebut seperti ini kan berkali-kali ini. Bisa kalau dia apa fee ya, ini kan Net Solution itu apa dia fee diperoleh tanggal 2 Maret 6, 18, 27 atas jasa diberikan. Ada kunci mah. Nah, jurnal kan sama tu. Ya. Betapa repotnya nanti kalau posting sesuatu. Catat juga sama. Ulang-ulang kan itu. 4 transaksi kita mencatat menulis account receivable 4 kali. Menulis earning 4 kali. Ya kan? Itu. Nah, kemudian pendapatan itu normal kan dicatat sebagai revenue di jurnal detik. Nah itu jurnal penjualan ya. Perusahaan mengirim bill dan di reference sebagai invoice ke customer. Ya. Masing-masing invoice itu normal atau nomornya berurutan ya. Itu untuk kontrol juga itu. Jadi misalnya ini kalau transaksi tadi dicatat di jurnal umum ya, jurnal khusus ya, jurnal revenue jurnal ya. Perhatikan ya. Jadi nanti surat mencatat tanggal sama nomor invoice. Kalau tadi kan nggak ada nomor invoice nih. Nggak ada nomor invoice kan? Nggak ada nomor invoice. Ya. Invoice. Kemudian mencatat di debitnya apa? Debitnya itu nama customer-nya. Debit itulah nama customer. Ya.
Itu customernya aksesoris backware, Repzone, Cantina. Kemudian juga nanti, nah karena jumlahnya akunnya sama ya, misalnya jumlah akun server sama restoran kan sama jumlahnya. Jadi satu kolom, kolom satu kolom ini. Itu kolom akun sudah bed, kolom ini juga kan sama jumlahnya. Ya. Ini dua kolom, dua akun satu kolom. Jadi kalau berapa saldo piutang 9.600 ya. Berapa pendapatan yang diterima 9.600 juga ya. 900 juga. Tapi satu di debit, satu di kredit ya. Hati-hati ya. Debit. Ini enggak usah lagi menulis ulang-ulang seperti ini. Nah ini ulang-ulang nih. Ulang lagi ya. Enggak efisien. Nanti posting ulang-ulang juga. Kalau postingnya ke buku saldo piutang bisa 4 kali postingnya. Ke buku besar fee earning 4 kali juga postingnya. Tapi dengan cara ini lebih praktis. Kita nggak usah mencatat nama akun berulang-ulang, cukup angkanya aja nih di kolom itu. Ya. Kemudian kita postingnya kalau untuk ke buku besar, ke buku subsidy ledger, ya. Nah, posting contoh misalnya, ini cara postingnya. Kita posting sekali untuk akun piutang. Kalau tadi bisa 4 kali ya postingnya. Buku besar, sekali aja nih. Dia akun as earning sama akun akun receivable sekali aja ya. Kemudian untuk masing-masing yang angka 2.200, 1.250 itu ke subsidy ledger, misalnya aksesoris backware, maksudnya ke buku besar, buku pembantunya ya. Nah dia 2 kali kan, sudah 2 kali ini, 1.200, 3.000. Sisanya Repzone sama web Cantina. Ya. Itu lebih praktis kalau menggunakan jurnal spesial jurnal. Jadi ini kalau yang tadi itu di komputerisasi seperti ini. 200 ya. Ini kalau di program aplikasi misalnya, aplikasi. Ya. Bisa di Maret ya. Maret ini. Ini diposting ke buku besar, buku pembantu untuk debitur Claire. Ya. Ya. Terus setelah diposting ke sini, di post reference kita cek mark, berarti sudah dipindahkan ke buku besar. Ke ini ke subsidy ledger atas nama debitur Claire. Ya. Begitu terus di pertama, kedua, ketiga ya. Itu sama. Totalkan dapat 9.600. Kemudian account pay receivable ya. Itu kan di posting ya. Posting. Jadi posting tidak per tanggal, bisa posting per akhir minggu, per akhir bulan, ya, setelah perangkuangan, terus posting ya. Total aja tambah. Kalau tadi kan posting bisa berapa kali, 4 kali. Cukup sekali aja. 9.600 ya. Masuk debit. Closing 1. Nah, kalau sudah dipindah ke buku besar, regional khusus ini diberikan kode itu kode dari jurnal page 35 ya.
Jadi itu ya, jadi yang di buku besar, ini buku besar berhutang. Berhutang ini L35 dari yang juga dari ini, dari tindak khusus penjualan just jurnal atau dari jurnal. Ya. Sekali posting kan, kalau tadi kan bisa 4 kali posting, kalau makan jurnal umum ya, sekali posting aja. Kemudian nanti di totalnya di jurnal, tandanya nomor akun, bebas ini kode akun untuk untuk berhutang ya, berhutang, ini kode akun. Ya. Ini ke masih buku pembantu. Nah, kemudian untuk yang fee earns ya, pendapatan diterima, justru Maret kan saldo awalnya nggak ada tuh. Tinggal nol ya. Sulit aja postingnya. Kali aja. Nah, kalau udah posting nanti dimasukkan ke buku besar pendapatan ini, maka di kode posting ini R35. R35 ini. 35. 35 itu adalah halaman Irving Jurnal 35. Page 35. Ya. Di sini ya, page 35. Nah, ini. Ya. R itu revenue sih, di 35. Tapi kalau yang di apa? R juga, R 35. Artinya jumlah penjualan ya, 35 ini. Itu revenue, ini 35. Itu maksudnya. GR 35. Nah, bagaimana kalau penjualan tunai? Tunai nggak bisa masuk dalam khusus jurnal. Maksudnya tagihan ya, setagihan, jurnal penjualan tunai, jurnal penjualan tunai, setagihan di sini. Nah, perhatikan jurnal khusus dari penerimaan cash itu ya. Nah, itu jadi untuk akun yang terjadi jangan satu kolom. Seperti misalnya kolom akun receivable itu sudah terjadi. Ya. Cash pada akun receivable. Ya. Cash debit cash kan. Nah, itu ada. Nah, akun receivable pada cash. Nah, ini sendiri nggak digabung. Karena ada akun lain juga, ada account. Digabung tuh bingung. Jadi digabung, kalau tadi digabung dengan penjualan. Karena gabung cuma 2 satu, nggak ada lagi akun lain. Ini ada akun lain, ada akun. Ada akun itu nanti di akun kreditnya ditulis itu nama customer-nya. Ya, customer. Tapi kalau misalnya ada lain, bisa sewa, revenue, tulisnya nama akunnya. Pada akun itu tulis nama akun di akun di kreditnya. Tapi kalau dia itu akun receivable, tulis itulah nama debiturnya. Jadi itu ya, jadi proses postingnya sama seperti tadi. Jika perhatikan itu efisien sekali postingnya. Mengepost itu apa? 400 ya. 400 itu coba lihat. Nah, ini 400. 400 di bawahnya, bawah 400 ya. Dan kalau yang lain apa lagi itu? Ya akun receivable, masuk akun receivable. Masuk 73 50. Kalau cash 77 50. Kenapa kok sama? Karena ada akun lain selain bintang itu sewa ya. Terima sewa, kelihatan sewa. Kita dalam step keempat ya, sudah posting itu. Ini kan jurnal khusus cash receipt jurnal dan penerimaan cash ya. Ya. Jadi dalam penerimaan cash itu tidak selalu kredit itulah piutang. Cash pada piutang nggak selalu. Ada juga cash pada
revenue, pendapatan sewa bisa juga. Memang sebagian besar dari peluang cash perusahaan itu berasal dari penjualan kan, misalnya itu. Kalau perusahaan itu peluang cash bukan dari penjualan, berarti hati-hati. Berarti nggak ini? Berarti nggak? Halo? Tadi itu kembali lagi sini ya. Jadi nanti ke posting ke buku besar ya. Jatuh buku besar apa nih? Revenue. Nah, ini caranya. Ya. Kita tanggal sama ya. Nanti di jumlahnya di kredit ya. Kemudian debitnya apa? Oh ini saldonya. Saldonya kredit 400. Kredit balance. Ya. Karena kalau revenue itu seluruh normalnya di kredit revenue. Pendapatan. Ya. Setelah diposting angkanya nanti dimasukkan di kolom referensi itu kan kolom dari halaman jurnal. Jadi CR ini cash receipt ya kan, halaman 14 halaman CR ini cash receipt ya. Kemudian nanti juga di kolom referensi cash jurnal tulis nama akun nama kode akun dari pendapatan sewa. Nah, untuk subsidiary ledger dari account global atas nama web kantina, itu kita posting kantina mana 3.400 ya. Ini posting 3.400. Udah 2 kali ini. Web kantina sudah gimana? Cuma sekali. Ya ada saldo awalnya ya. Saldo awal dari subsidiary ledger ya. Di cara proses postingnya, tanggal pindahan itu juga tanggal 19 ya, 19, tanggal 1, tanggal 8 dan lagi itu. 300 masukin di kredit ya. Kemudian juga setelah diposting angkanya, maka ada checkmark referensi. Dilihat dari halaman 4 dari CR, ini CR nih, KCC. Jadi ini penting ya kode-kode ini, apalagi kalau nanti ada audit. Result audit kayak gini. Ya. Jadi dia kebalik ke belakang. Jurnal itu kalau dia terkait dengan penjualan kan, kalau dia penjualannya tunai, hanya penerimaan cash. Ya. Yang kredit baru masuk ke revenue jurnal ya. Jadi nanti ini ke jurnal ya. Nanti ke jurnal itu kalau untuk yang account receivable nggak boleh nama kode akunnya tulis kalau di posting, tinggal setiap akhir bulan posting. Nggak boleh, kenapa? Karena angka totalnya kan berbagai akun yang punya. Ini kita akun satu revenue. Jadi akunnya macam-macam. Nah kalau untuk yang account receivable posting kan sekali itu. Boleh tulis kode sini. Ya. Cash receipt kodenya adalah 11. Gimana 11 tuh? Di sini. Ya. Cuanya mana? Cuanya. Ya. Misalnya. Ini dari mana nih? Saya memiliki kode itu. Ini kode. Kode akunnya 11. Kalau akun 12 nih. Ini dengan cua. Ini dengan cua ya.
Lalu juga pembelian ya, pembelian. Dan pembelian itu mencatat transaksi pembelian kredit ya. Pembelian tunai masuk ke jurnal khusus, itu pengeluaran cash ya. Jurnal pengeluaran cash. Jadi saya pembelian ini kepada ada 5 vendor ya. Gitu. Kalau transaksi, bisa transaksi awal surprise ya. Kita beli yang kredit masuk kolom account payable ya. Gitu. Itu saya debitnya lah surprise misalnya. Surprise ini sekolom khusus untuk surprise karena banyak surprise. Ya. Kalau ada account lain seperti office equipment jumlah dari berapa ratus. Nah, cara sama juga seperti jurnal penjualannya. Yang pembelian juga sama itu. Ya. Nah, dia sediakan punya pembelian itu apa jurnal pembelian? Pembelian pada cash kan. Jadi misalnya ada rekon ya. Rekon itu dari ini macam-macam nih. Jadi jumlahnya di sebelah kanan. Jadi ada rekon itu adalah akun-akun yang tidak termasuk akun payable dan surplus. Jadi dia bagian dari transaksi pembelian ya. Pembelian misalnya pembelian untuk office equipment. Ini kan pembelian yang jarang nih kan. Nah, ini ditulis di sini di lain office equipment pada 2.800 ya. Dan seperti ini. Ada juga sebagian yang lain menyatakan ini cukup di jurnal umum aja. Jurnal umum, jurnal. Jangan di pembelian gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia berhutang, beli equipment itu bisa masuk ke sini kan. Sini. Jadi misalnya tanggal 12 Maret dibeli office equipment 2.800 ya, ini beli dengan kredit ya. Mencatat debit ada rekon debit ya. Kemudian di kolom akun ada rekon debit ya. Jadi tulis nama akunnya office equipment dengan nilai 2.800. Kemudian karena dia belinya kredit masuk akun payable. Ya, contoh. Tapi kalau peralatan kantor ya, office equipment itu kalau kita beli ya, itu bukan akun payable. Ini kan bukan terkait dengan berimbang baku dan sebagainya. Ya. Saya utangnya bukan barang dagang itu, bukan berlaku juga ya, berlaku juga. Ya. Tapi kalau dia jangka pendek bisa jadi akun payable. Dia tinggal lazim aja. Katanya apa Pak? Kalau dia kredit apa utangnya? Karena di office equipment biasa berutang ke bank ya. Jadi utang pada bank, bukan akun payable sebenarnya. Ya. Untuk utang leasing ya, utang leasing. Atau pakai notes ya, wesel. Ya. Jadi cara memindahkan ke subsidy ledger untuk nama dari vendornya ya, expirednya lah ya. Ini jadi diposting ini akan payable posting ke subsidy ledger ya, atas nama hot supplies. Nah 600 udah oke, di PR nya diisi page 11. P itu purchase, 11 itu halaman ke 11 kan banyak halaman. Itu gampang menelusuri kalau audit tracer auditnya seperti itu. Dan juga di kolom purchase jurnal, di kolom
post reference ditulis checkmarks. Kenapa checkmarks? Kenapa? Karena di subsidy ledger itu tidak ada nomornya, tidak ada kode akun. Jadi jurnal lain untuk comparable subsidiary ledger itu dicatat menggunakan beberapa prosedur ya. Ini sama kayak tadi itu. Tadi kan contoh hot supplies. Bagaimana kalau memposting ke Donali supply sama aja cara seperti tadi, berulang-ulang. Budget bus juga sama. Donali supply juga sama. Supply juga sama prosedur. Jadi pada akhir bulan Maret semua kolom ditotalkan di dalam business jurnal. Dan harus sama kredit jumlah debit sama kredit, harus verifikasi. Total jumlah itu accountable supplies kolom itu yang di post ya. Nah, sebabkan ada basic admin yang di luar itu, maka di post di awal 200 totalnya tidak di posted ya. Jadi kalau memposting ke buku besar account Bible, aja account Bible mana? Nah ini, kan sekali aja 6-30 ya. Nanti sekali aja kan 30. Nanti setelah itu DPI-nya dicemat, kemudian dikasih nomor kode akun yang di account Bible, akun 1, kasih 1. Kalau sebelah halaman jurnal. Jadi kalau saya lihat di jurnal, misal PR P11 berarti di jurnal pembelinya ada di halaman ke-11 dengan pangcari. Setelah itu ditulis lagi gimana dicatatnya. Itu yang ngerti ya. Kemudian semua transaksi yang meliputi kredit to cash, bukan kredit ke cash. Karena kan kalau di pembelian itu, kalau pembelian tunai, pembelian tunai masuk ke jurnal, cash payment jurnal, atau tagih, atau kita berhutang dagang baru masuk cash payment jurnal ini. Beli tunai, hasil bayar hutang, masuk sini. Ini contoh cash payment jurnal ya. Di jurnal itu seperti kan ada jurnal. Jadi karena dia ulang-ulang ya, bukan payable ulang-ulang, jangan satu kolom sama cash. Jadi cara posting sama tadi ini. Ini format dari bentuk dari cash payment jurnal. Misalnya tanggal 2 Maret 2014 diberikan cek nomor 150 untuk sewa 200, maka ini tulis ini. Ya, cara mencetak di jurnal cash payment jurnal seperti ini. Net spend ada kau 1.600 sama cash 1.600. Ini contoh seperti ini. Kemudian sekarang bagaimana kita posting ya? Postingnya, misalnya ini kan untuk spend ya. Kemudian juga masukin angkanya ke dalam jurnal ledger dan spend. Kalau selesai, nanti di kolomnya post reference di jurnal cash payment ditulis angka 52. Ini tanggal 15 Maret ya, 15 Maret. Tapi kan cek 151 ke Greco supplies untuk 1.130. Cetaknya seperti ini ya, di jurnal bulan cash ya.
Itu convertible 1230, cash 130. Kalau cash pasti satu nasi tidak ada isinya. Ya. Ya. Ini kalau kita posting ke cash payment journal, ya, kalau seandainya itu pembayaran kepada apa? Ini dari tagihan. Bukan tagihan apa? Berutang. Ya, berutang. Prosedur 1.230 comparable di debit, kreditnya cash, ini berutang ke Greco surplus. Jadi kalau surplusnya nanti di posting ya, jadi saldonya ini nol. Tadi kan dia 130, saya dibayar 130 dia nol saldo. Jadi kalau kita lihat susunan seperti ini, ya. Jadi mungkin saya bertanya, Pak, post reference ada angka, ada check mark. Jadi saya jelaskan juga bahwasanya kalau dia itu masuk ada rekon, maka akun debitnya lah nama akun beneran. Itu ada dari situ post reference-nya berapa, ya. Ya. Di jurnal penerimaan cash itu pembayaran cash adalah macam-macam, paling banyak itu kan adalah bayar hutang. Sisanya lain. Jadi kalau dia lain itu apa? Jadi nama akun debit itu apa? Kreditnya pasti cash ya, pasti cash. Itu terus kodenya. Tapi kalau dia transaksinya rutin ya, misalnya pembayaran hutang kepada Greco, itu cukup angkanya ini debit kredit ya. Kemudian di sini check mark, post reference check mark, bukan angka, bukan kode. Di jurnal itu harus sama jumlah debit dan kreditnya. Ya. Jumlah kreditnya apa? Pasti cuma case-nya kreditnya. Ini bayar kan. Misalnya debit sama apa kreditnya. Ya ini debit apa saja ya. Sudah tadi. Nanti di akhir periode totalkan. Kalau ada account kan totalkan. Tapi ini bukan satu akun, ada berapa akun. Akun expand, akun utility expand. Itu untuk yang pakai check mark itu untuk yang order akun aja ya, Pak ya? Ada akun aja karena kenapa kan 2650 itu yang punya kan ada dua akun tuh. Bisa di kolom ini, di kolom ada akun ini kan ada 2650. Nah, kan dua akun kan. Nah, dua akun itu kalau di posting ke masing-masing kan ada expand. Posting bisa expand, tulis nama kodenya, post reference-nya. Ya, kode. Nah, di totalnya tulis check mark. Nah, tapi kalau yang cuma kedua, yang berikutnya kalau dia kita posting ke buku subsidy ledger yang untuk bayar hutang itu Greco Supplies. Kenapa check mark? Karena kodenya nggak ada subsidy ledger itu nggak punya kode akun ya. Kode akun itu buku besar aja. Maka check mark maksudnya. Ya. Ngerti belum? Ngerti Pak. Berarti Ya. kode-kodenya itu ada di yang sebelumnya yang tadi itu semua ya Pak ya? Sebentar maksudnya. Iya kode-kode yang kayak 52, 54
Oh, di kode nama COA, di COA, charge Oh, of oke. account. Nah, di daftar akun itu ada nanti kode nama akun 52 itu. Ini misalnya ada expand berapa kodenya. Tadi COA itu kode 52 itu 52 situ. Bisa tulis expand. Kode 54, di mana 54 di daftar COA itu. Di COA itu untuk tulis expand kode 54. Itu maksudnya. Nah, Iya sih. ya kalau kita posting account payable total 5.050 tulis kode akun akun payable 21. Dan cash kode cash 11, ini kan 11 kode cash. Ya. Ini usah berkali-kali kita posting totalnya kalau setiap akhir bulan ya akhir bulan ini masukin ke apa ke itu ke buku besarnya